Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan. Ini aliran apa ini? Kalau seseorang ketika sholat berjamaah ada orang yang berusaha untuk menempelkan kakinya atau bahkan menginjak kaki temannya itu dalam sholat itu, sehingga ada temannya yang risih juga. Akhirnya temannya itu menggeser kakinya, masih dicari lagi itu kakinya sama temannya yang ingin mendempelkan kakinya itu, bahkan ingin menginjaknya itu. Pertanyaan itu aliran apa itu? Ada yang bertanya itu aliran apa itu? Ya dijawab bahwa itu ya masih aliran Islam. Loh, aliran Islam kok begitu? Ya itu memang bagian dari pemahaman atau bagian dari pemahaman umat Islam terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum menjelaskan lebih jauh, saya ingin menjelaskan bahwa menurut Ibnu Hajar bahwa sholat jamaah itu antar barisan, soft itu harus sebaiknya adalah rapat, lurus, dan menutup celah. Karena kalau tidak rapat, tidak lurus, tidak teratur, tidak menutup celah, maka itu bisa mengurangi fadilah jamaah, fadilah sholat berjamaah. Dan itulah sebabnya kenapa imam itu mengingatkan para jamaah sebelum sholat, misalnya sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis sholah. Ayo luruskan barisan, rapatkan barisan. Dalam bahasa Indonesia misalnya ada luruskan barisan, kemudian rapatkan barisan, dan tutup celah, misalnya begitu. Itu kenapa kok demikian? Karena memang dengan cara jamaah yang soft atau barisan tidak teratur, tidak rapat, renggang gitu. Sehingga muncul ada renggang antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, itu bisa mengurangi fadilah jamaah, fadilah sholat berjamaah. Karena itu imam disunahkan untuk mengingatkan itu gitu. Nah, hadisnya apa misalnya? Banyak sekali hadisnya yang menjelaskan bahwa kita disunahkan untuk meluruskan jamaah, meluruskan shaf. Itu misalnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Aqimu, tegakkanlah saf kalian itu gitu. Karena aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat dari balik punggungku dan ada salah satu di antara kami, wakana ahaduna, itu kata wakana ahaduna, dan ada sebagian di antara kami, salah satu di antara kami, yulziku mangkibahu, yaitu menempelkan pundaknya di mangkibi sahibihi, dengan pundak temannya itu, dengan pundak temannya, kemudian waqadamahu, dan tumitnya kepada tumit temannya yang lain. Nah, inilah dalil yang dijadikan sebagai argumentasi menempelkan kaki temannya kepada temannya yang lain gitu. Tetapi dalam memahami hadis ini ulama berbeda pendapat. Jadi saya tadi mengatakan bahwa apakah ini aliran yang aneh? Ya sebenarnya bukan aliran yang aneh, tetapi itu adalah bagian dari manusia, umat Islam memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang kan ingin mencari kesempurnaan sholat, lalu mereka memahaminya secara berbeda-beda. Dalam memahami hadis ini, saya potong, wakana ahaduna yulziku mangkibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Itu misalnya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa kesunahan yang sungguh-sungguh sunnah itu adalah bahwa dalam sholat itu memang menempelkan bahu dengan bahu, menempelkan tumit dengan tumit, kaki dengan kaki, dengkul dengan dengkul itu. Dan itu harus dilakukan. Kalau misalnya seseorang mengingkari ini, itu berarti ta'tilun lil ahkam. Berarti itu dianggap dia sedang menentang atau dia sedang meremehkan itu terhadap hukum-hukum itu. Bahkan ya kalau bisa memang harus begitu gitu, harus begitu. Jadi kalau misalnya ada barangkali kalau orang itu memaksakan diri itu, jadi dia barangkali mengikuti dari Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dan Syekh Nasiruddin Al-Albani itu banyak orang menyebut
dia adalah tokoh Wahabi gitu. Nah, tapi ada ulama lain yang mengatakan bahwa hadis itu tidak harus untuk dilakukan, sunnah itu tidak harus dilakukan karena harus disesuaikan dengan konteksnya itu. Misalnya siapa? Misalnya dalam kitab Aunul Ma'bud itu, Syarah Sunan Abi Dawud itu beliau mengatakan masalah menempelkan ini, lakinil yaum taraktu hadhihi sunnah. Tapi untuk hari ini aku meninggalkan sunnah ini. Jadi pada hakikatnya kitab Syarah Aunul Ma'bud itu mengakui bahwa ini adalah bagian sunnah, tetapi saya telah meninggalkan sunnah ini itu. Walau fa'altul yaum, dan jika saya melakukan sunnah ini pada hari ini, lana faron nasu kal himaril wahsiyah, maka umat Islam itu atau umat itu akan meninggalkan sunnah itu sebagaimana dia, maka umat manusia akan lari itu sebagaimana larinya himar yang gesit itu, yang liar, yang liar itu dia akan lari. Maka kalau saya melakukan sunnah itu dengan cara mendempel-dempelkan itu maka umat itu akan lari karena merasa risih atau merasa tidak nyaman. Dan kenyataannya rata-rata orang juga begitu. Itulah sebabnya di Indonesia jarang yang melakukan semacam itu karena akan merasa risih gitu. Jadi temannya itu merasa risih, apalagi misalnya kakinya ditempelkan kakinya temannya yang lain, atau bahkan ada yang memijak dan lain sebagainya. Itu pendapat dari kitab Syarah Aunul Ma'bud itu. Jadi lana faron nasu kal himaril wahsiyah. Manusia akan lari kalau melaksanakan sunnah itu. Jadi dia tidak melaksanakan yang sunnah itu karena nanti akan mengakibatkan sunnah yang lain akan menjadi hilang. Misalnya kekhusyuan, akan menyebabkan orang menjadi terganggu, akan menyebabkan orang tidak nyaman untuk jamaah dan lain sebagainya. Pada sisi yang lain, orang tidak lagi melaksanakan sunnah itu karena misalnya itu ada hadisnya kan, wakana ahaduna yulziku, itu wakana ahaduna, dan sebagian di antara kami, salah satu di antara kami melakukan itu artinya bahwa yang lain tidak itu. Karena yang lain tidak, bahkan Anas yang meriwayatkan hadis itu juga tidak melakukan itu gitu. Hanya karena itulah maka jumhur ulama mengatakan al-muradu bidzalika al-mubalaghah. Al-muradu bidzalika al-mubalaghah. Jadi yang dimaksud dengan hadis itu sesungguhnya adalah untuk bersungguh-sungguh untuk harapan atau anjuran yang begitu kuat itu. Mubalaghah itu yang bahasanya bersengatan. Mubalaghah itu berarti yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan itu. Yang harus dilakukan. Sehingga itu perintahnya memang perintah benar. Untuk apa? Untuk supaya orang itu meluruskan barisan, merapatkan barisan, dan menutup celah. Jadi tiga itu. Lurus, rapat, tutup celah. Itu sebuah perintah supaya umat Islam itu dalam sholat untuk meluruskan barisan, merapatkan barisan, dan juga menutup celah gitu. Jadi al-muradu bidzalika al-mubalaghah, itulah pendapat dari jumhur ulama. Sehingga yang penting tujuannya adalah dalam sholat berjamaah itu lurus, rapat, dan menutup celah. Karena kalau sampai mendempel-dempelkan apalagi menginjak kaki temannya, itu akan menyebabkan ketidakkhusyuan, ketidaknyamanan, dan juga ketidaktenangan, sehingga orang merasa terganggu dan maka dia akan lari gitu. Jadi lalu kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, wahai sahabatku, ada orang yang berpendapat bahwa itu harus ditempelkan, lalu ada pendapat jumhur tadi yang mengatakan itu tujuannya adalah untuk mubalaghah, untuk mublil mubalaghah, supaya merapatkan, meluruskan. Maka caranya begini, yang pertama dalam sholat jamaah kita seperti tadi pendapat dari Ibnu Hajar, supaya fadilah jamaah itu diperoleh, maka seseorang harus meluruskan barisan, merapatkan barisan, dan juga menutup celah. Dan kalau misalnya ada di antara kita ini yang tidak risih, ya ini, yang tidak risih dan dia tidak terganggu karena dia teman kita sendiri, maka bolehlah dia menempelkan kaki atau menempelkan kakinya, menempelkan bahunya kepada temannya yang lain. Tapi kalau dia risih, tandanya risih bagaimana?
kakinya digeser sedikit, itu berarti dia risih itu. Kakinya digeser sedikit berarti dia risih. Kalau risih, yo jangan diteruskan. Berarti nanti bisa mengganggu dia kalau kita teruskan itu. Dan kenyataannya memang menempelkan terus-menerus kaki itu mengalami kesulitan seseorang. Bahkan ada orang yang berpendapat, coba saja kalau kamu ingin mempraktekkan bagaimana menempelkan terus-menerus kaki itu dalam sholat, itu juga akan mengalami kesulitan. Itulah sebabnya kenapa tidak ada sebagian ulama yang tidak melakukan itu, dan dia lebih memahami bahwa hadis itu sesungguhnya adalah lil mubalaghah saja gitu. Lil mubalaghah saja, dan kalimatnya adalah wakana ahaduna, yang menurut Al-Amidi dalam kitab Al-Ihkam bahwa li anna fi'lal ba'di la yakunu hujjatan ala ba'dil akhar wala ala ghairihim. Saya ulangi, li anna fi'lal ba'di la yakunu hujjatan, karena perbuatan sebagian sahabat itu tidak bisa menjadi dalil itu. Ala ba'di akhar, ala ba'dil akhar, tidak bisa menjadi dalil bagi orang lain gitu, tidak bisa, karena itu hanya perbuatan sebagian dari sahabat. Li anna fil ba'di la yakunu hujjatan ala ba'dil akhar wala ala ghairihim. Saya pikir demikian, semoga kita bisa bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.